Di tengah hantaman pandemi corona, kemilau harga emas global terus mencetak rekor. Berbagai negara sudah merilis data output perekonomian mereka pada kuartal 2 2020. Hasilnya, resesi di mana-mana tak terhindarkan. Maka tak heran harga emas dunia kembali terbang tinggi. Lantas, seperti apa pergerakan harga emas global yang telah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa ini? Dan bagaimana kinerja emiten pertambangan emas? Apakah sekinclong kenaikan harga emas? Oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam Harga Emas Kinclong, Juragan Emas Malah Tekor. Ya, harga emas global pecah rekor terus ya, bahkan ini sudah melonjak hingga 30% di sepanjang tahun 2020 ini. Dan tinggal sedikit lagi nih menyentuh level $2.000 per troy ounce. Nah, sebagai bayangan bagi Anda, pada awal tahun saja harga emas ini masih berada di level 1.500-an. Dan saat ini atau pada perdagangan 3 Agustus kemarin ini harga emas sudah menyentuh di level $1.977 per troy ounce. Ini merupakan tertinggi sepanjang masa ya. Kalau kita telisik lagi di sepanjang Juli 2020 ini harga emas dunia ini makin menunjukkan kilaunya. Sampai-sampai melonjak 10,89% yang merupakan peningkatan bulanan tertinggi sejak 2016. Pada penutupan perdagangan Jumat 31 Juli lalu, harga emas dunia kembali melesat ke harga $1.975 per troy ounce. Ini merupakan level tertinggi sepanjang penutupan tertinggi sepanjang masa gitu, dan ini menembus rekor sebelumnya yang dicetak 2 hari sebelumnya, yaitu berada di level $1.970 per troy ounce. Dan di awal perdagangan 31 Juli lalu saja harga emas di pasar spot bahkan sempat menyentuh level $1.986 yang merupakan rekor baru harga emas di pasar spot. Nah, harga emas yang melonjak ke rekor baru ini merupakan didorong oleh pelemahan dolar dan suku bunga rendah yang menimbulkan ancaman inflasi yang tinggi di masa mendatang. Selain itu juga didukung data ekonomi Amerika Serikat dan Eropa yang buruk, sehingga harapan untuk stimulus tinggi lebih lanjut ini masih ada. Pada akhir pekan lalu saja perekonomian Spanyol dan Italia resmi masuk ke jurang resesi. Hal ini menambah panjang deretan negara yang mengalami resesi. Sebelumnya ada Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan ini sudah resmi terseret dalam jurang resesi. Alhasil harga emas global pun ini akhirnya terbang tinggi lagi. Kalau kita mundur sedikit ya, ini sebelumnya pada Rabu 29 Juli, harga emas dunia ini juga terbang tinggi dan sempat menjadi rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu berada di level $1.970 per troy ounce. Dan pada 2 hari sebelumnya, yaitu pada 27 Juli, ini harga emas berada di level 1941 pada penutupan, dan ini menjadi rekor tertinggi barunya dalam sejarah yang mengatakan level tertingginya sebelumnya pada 2011 di level $1.920 per troy ounce. Nah, pandemi corona yang tak berkesudahan ditambah lagi drama tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan China membuat resesi global berpeluang semakin dalam. Periode pemulihan ekonomi pun terancam berjalan lambat dan penuh ketidakpastian. Ini membuat pesona emas semakin mengkilap. Bank of America saja bahkan proyeksi harga emas ini bisa menyentuh di harga $3.000 per troy ounce. Lalu bagaimana kinerja emiten pertambangan emas? Apakah sekinclong kenaikan harga emas ini? Kita akan lihat beberapa kinerja emiten pertambangan emas yang sudah merilis kinerjanya di sepanjang semester 1 2020 ini. Yang pertama, emiten pertambangan logam yaitu Aneka Tambang Antam atau ANTM yang membukukan penurunan kinerja keuangan di sepanjang paruh pertama tahun ini. Laba bersih yang berhasil diraup Antam di sepanjang semester 1 2020 ini hanya mencapai 84,82 miliar rupiah. Ini atau merosot hingga 80,18% secara year on year. Gitu ya, yang berhasil meraup laba bersih hingga 428 miliar rupiah. Nah, penurunan laba bersih ini seiring dengan jumlah penjualan Antam yang juga merosot pada periode 6 bulan pertama tahun ini, di mana penjualan Antam mencapai 9,23 triliun rupiah atau ambles 36% secara year on year. Nah, anjloknya pendapatan Antam ini salah satunya karena kontribusi ekspor nikel turun gara-gara pelarangan ekspor biji nikel. Di mana sepanjang semester 1 tahun ini penjualan biji nikel ini hanya 89,2 miliar rupiah atau anjlok 95% secara year on year gitu ya. Kemudian selain itu juga emas ini yang merupakan kontributor lebih dari 60% dari total pendapatan perusahaan tambang itu. Untuk
untuk periode Januari hingga Juni 2020 ini juga merosot 33% secara year on year, ini menjadi 6,4 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya 9,6 triliun rupiah. Merosotnya kinerja keuangan Antam ini berbanding terbalik ya dengan performa harga emas Antam atau logam mulia Antam yang terus mencetak rekor. Bahkan pada hari ini saja harga emas Antam batangan 1 gramnya saja ini seharga Rp1.055.000 per batang. Harga tersebut merupakan yang termahal sepanjang sejarah. Kalau dari segi pergerakan saham, harga saham Antam secara year to date ini sudah terkoreksi 16%. Sementara dalam sebulan terakhir harga saham Antam ini menguat 10%. Selanjutnya, ada J Resources Asia Pasifik atau PSAB. Kinerja PSAB ini juga kurang menggembirakan di sepanjang semester 1 tahun 2020 ini. PSAB kalau kita lihat ini mengalami kerugian bersih hingga 3,27 juta dolar dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau terjun 176% dibandingkan laba periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mampu meraup laba bersih sebesar 4,29 juta dolar. Merosotnya laba yang dapat diraih ini seiring penjualan PSAB yang juga turun 2,6% secara year on year, ini menjadi 118,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang semester pertama 2020 ini produksi emas yang dihasilkan PSAB juga turun 22%, ini menjadi hanya 77.228 oz. Nah meski demikian kalau dari segi pergerakan saham, harga saham PSAB secara year to date ini menguat 0,77%. Sementara dalam sebulan harga sahamnya ini sudah melonjak 47%. Kemudian ada juga United Tractors atau UNTR ini mengalami penurunan sepanjang semester 1 2020. United Tractors mengalami penurunan pendapatan 23%, ini menjadi 33,19 triliun rupiah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Sementara itu laba bersih yang berhasil diraup oleh UNTR di sepanjang semester 1 2020 ini tercatat 4,1 triliun rupiah atau turun 28% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Nah merosotnya pendapatan UNTR ini seiring dengan penurunan kinerja operasional di sejumlah lini bisnis UNTR. Di mana lini bisnis penjualan alat berat yang merupakan core bisnis United Tractors saja ini turun 56% secara year on year. Sementara itu dari lini bisnis pertambangan emas, United Tractors ini juga mencatatkan penurunan volume penjualan emas. Di mana kalau kita lihat ini dari tambang emas Martabe terjadi penurunan 4% secara year on year menjadi 185,6 ribu ons gitu ya. Meskipun begitu seiring meningkatnya rata-rata harga jual terrealisasi untuk komoditas emas membuat pendapatan bersih unit usaha pertambangan emas meningkat 11% yang mencapai 4 triliun rupiah. Nah kalau dari segi pergerakan saham, harga saham United Tractors ini terkoreksi tidak terlalu dalam yaitu 4,9%. Nah jika kita lihat memang kinclongnya harga emas global ini tak serta-merta ya membuat kinerja emiten perusahaan tambang emas di sepanjang semester 1 2020 ini berkilau.